Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Dewi Fadrida, NIM 201501207, kelas Komunikasi Bisnis C. Oke baik teman-teman, di video aku kali ini yaitu untuk meresensikan suatu buku teman-teman. Nah, buku ini atau tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis C yang diberikan. Nah, di kesempatan kali ini aku akan meresensikan suatu buku nih teman-teman. Nah, ini dia bukunya teman-teman. Nah, buku yang akan aku resensikan yaitu judulnya Soekarno Sang Guru Bangsa dengan nama penulis yakni Anom Wani Wicaksana. Nah, identitas buku lainnya yakni penerbit dari buku ini yaitu Ceklik Media. Cetakan pertama atau tahun terbit yaitu tahun 2018. Kota terbit yaitu di Yogyakarta. Dan juga yang terakhir, buku ini berjumlah 210 halaman teman-teman. Nah, selanjutnya kenapa sih aku memilih buku ini sebagai tugas resensi kali ini teman-teman? Nah, aku memilih buku ini karena Soekarno merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah membaktikan seluruh hidupnya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, buku ini juga merangkum sepak terjang Soekarno yang merupakan bapak pendiri bangsa Indonesia dari awal perjuangannya hingga akhir perjuangannya. Nah, buku ini menceritakan perjuangan sang putra fajar ini dari perjuangan ke awal kemerdekaan Indonesia sampai dengan dia menjadi pendiri bangsa Indonesia dan didaulat menjadi presiden pertama Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 1967. Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke isi resensi dari buku yang aku angkat teman-teman, yaitu buku Soekarno Sang Guru Bangsa. Nah, di buku ini diceritakan bahwa Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan juga Ida Ayu Nyomantrai pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Nah, kehidupan masa kanak-kanak Soekarno ini sangat memprihatinkan teman-teman. Nah, beliau ini makan hanya satu kali selama satu hari, itu pun hanya dengan menggunakan ubi dan juga jagung tumbuk teman-teman. Nah, karena masa kecil Soekarno ini memprihatinkan, itu membuat Soekarno kecil ini sering sakit-sakitan teman-teman. Nah, makanya itu orang tuanya mengganti nama. Nah, ini tadi, Soekarno kecil ini bukan bernama Soekarno, tapi bernama Kusno. Nah, karena tadi keterbatasan dari masa kanak-kanak Soekarno hanya makan satu kali, dan juga karena makan satu kali itu pun Soekarno memiliki keterbatasan kesehatan, makanya orang tuanya Soekarno ini merubah nama Kusno menjadi Soekarno. Nah, kalau di Jawa kan gitu teman-teman, ketika suatu anak dinamai, ketika lahir dinamai dan setelah itu sakit-sakitan ataupun anaknya itu kurang sehat, makanya diganti menjadi nama lain teman-teman. Nah, dikarenakan dengan harapan anaknya ini tumbuh dengan sehat dan juga tanpa ada suatu penyakit teman-teman. Nah, makanya itu Kusni kecil ini yang sakit-sakitan karena tadi keterbatasan dari kehidupannya diganti menjadi nama Soekarno oleh orang tuanya teman-teman. Nah, tadi setelah diceritakan beberapa kekurangan atau keterbatasan Soekarno kecil ini, tapi tidak menghalangi semangat atau prioritas utama Soekarno di bidang pendidikan teman-teman. Nah, terbukti dia bersekolah dimulai nih dari sekolah RST Indonesia School hingga teknis Hungga School di Bandung atau yang sekarang kita kenal sebagai ITB atau Institut Teknologi Bandung. Nah, Soekarno ini mengambil jurusan teknik sipil teman-teman. Nah, ketika di Bandung ini beliau tinggal bersama Haji Sunesi yang merupakan anggota dari Serikat Islam atau SI teman-teman. Nah, teman-teman pasti pernah dong dulu bertanya-tanya, kan Soekarno ini bapak pendiri bangsa Indonesia, sang proklamator terkenal bangsa Indonesia, dan juga seorang pejuang yang begitu gigih mempertahankan Indonesia atau memperjuangkan Indonesia merdeka. Nah, gak mungkin dong Soekarno ini ujuk-ujuk atau langsung saja beliau tahu tentang taktik perjuangan, tentang politik perjuangan Indonesia, dan juga tentang wawasan kebangsaan untuk Indonesia merdeka. Nah, kita flashback ke sebelumnya teman-teman. Sebelum beliau ini sekolah di the Industrial School atau di Teknis Hongga School di Bandung, beliau ini pernah sekolah nih teman-teman di HBS di Surabaya. Nah, Soekarno ini kan awal mula ini tinggal di Blitar, Jawa Timur bersama orang tuanya. Nah, beliau ini disekolahkan oleh orang tuanya di HBS di Surabaya dan disuruh
ayahnya ini untuk tinggal bersama rekan ayahnya yang bernama Haji Umar Cokro Aminoto yang saat itu merupakan pimpinan SI atau Serikat Islam. Nah, di situ Soekarno mulai tahu nih tentang perjuangan taktik kemerdekaan Indonesia, tentang politik dan juga dialog kebangsaan teman-teman. Karena secara Haji Umar Cokro Aminoto ini merupakan salah satu pimpinan penggerak kemerdekaan Indonesia teman-teman. Nah, bisa dibilang juga Haji Umar Cokro Aminoto ini merupakan bapak atau gurunya dari Soekarno ini untuk belajar mengenai perjuangan bangsa Indonesia melalui dialog kebangsaan, melalui dialog politik. Nah, juga tentang relasi-relasi Soekarno mengenai perjuangan bangsa Indonesia teman-teman. Nah, tidak sampai di situ aja teman-teman. Selain dia berguru kepada guru pertama dia yang bernama Haji Cokro Aminoto, selanjutnya dia juga bergabung dengan aktif dan bergabung dengan organisasi Trikoro Darmo atau organisasi di bawah naungan Budi Utomo teman-teman. Nah, setelah sekian lama akhirnya pada tahun 1908 organisasi Trikoro Darmo ini berubah nama menjadi Jong Java atau Pemuda Java teman-teman. Nah, Soekarno ini aktif di organisasi Pemuda Java ini teman-teman. Nah, relasi dan juga pembelajaran Soekarno tidak sampai di situ aja teman-teman. Setelah tadi dia berguru dengan Cokro Aminoto, dia bergabung dengan Trikoro Darmo yang kemudian berubah menjadi Jong Java. Selanjutnya dia berguru dengan salah satu organisasi penggerak Indonesia Merdeka yakni NIP. Nah, Soekarno ini berinteraksi dengan para pemimpin NIP teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tidak tahu, NIP merupakan Netherlands Indies Parties atau yang sering disebut dengan Indies Parties. Nah, tokoh dari NIP ini yang sering teman-teman tahu yaitu 3 serangkai, yakni ada Daus Dekker, Ki Hajar Dewantoro, dan juga Cipto Mangunkusumo teman-teman. Nah, dari Daus Dekker ini Soekarno banyak belajar teman-teman. Salah satunya yaitu Soekarno menyerap gagasan tentang nasionalisme sekuler yang menginginkan adanya Indonesia merdeka ataupun negara baru yang merdeka, yang di situ terdapat ras atau aliran yang berbeda-beda dan menjadi satu teman-teman. Nah, setelah tadi beliau belajar atau membuka pikiran beliau bersama tokoh-tokoh hebat bangsa Indonesia, beliau ini melanjutkan perjuangannya mengenai Indonesia Merdeka nih teman-teman. Perjuangan beliau ini tidak mulus teman-teman. Nah, beberapa kali beliau ini mengalami penangkapan, diasingkan, dipenjarakan, dan juga diculik, tapi tidak menyurutkan semangat beliau ini untuk terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia teman-teman. Sampai akhirnya beliau ini tidak kapok teman-teman, tapi justru setelah melalui penangkapan, setelah melalui diasingkan, dipenjarakan, dan juga diculik, beliau ini tetap semangat nih, malah tambah semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia teman-teman. Nah, di buku ini di halaman 12 teman-teman disebutkan bahwa kan tadi Soekarno ini telah melakukan perlawanan, segala bentuk perlawanan hingga dia tidak takut nih diasingkan, dipenjarakan maupun diculik. Nah, bangsa asing ini takut dong dengan gerakan atau perjuangan Soekarno ini dalam mempertahankan atau memperjuangkan Indonesia merdeka teman-teman. Sampai akhirnya pemerintah kolonial ini berusaha memberikan tawaran kepada Soekarno, membujuk Soekarno untuk menghentikan pergerakannya dengan iming-iming atau dengan imbalan lainnya teman-teman. Tapi nih Soekarno ini menolak semua itu dengan jelas teman-teman. Bahkan Soekarno berkata, biarpun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan maksud mereka hendak menghentikan prinsip dan perjuangan hidupku, aku tak sekalipun berhenti sampai kapanpun, bahkan hingga mati sekalipun. Nah, itu tadi teman-teman perkataan Soekarno tentang bujukan para pemerintah kolonial ini atau bangsa asing ini terhadap perjuangan Soekarno. Beliau tidak mau digantikan oleh apapun. Sampai mati pun beliau akan tetap mempertahankan perjuangan atau kemerdekaan bangsa Indonesia ini teman-teman. Nah, di bagian buku ini yang terakhir teman-teman diceritakan setelah tadi banyak sekali perjuangan Soekarno dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah dan mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya perjuangan Soekarno ini membuahkan hasil teman-teman. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya bangsa Indonesia merdeka dan dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, untuk itu diangkatlah Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan juga Muhatta atau Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama teman-teman.
Nah, setelah tadi akhirnya Indonesia merdeka, ternyata perjuangan Indonesia untuk menjadi negara sendiri tidak semudah itu teman-teman. Banyak sekali hambatan atau tantangan yang berasal dari luar maupun dari dalam teman-teman. Contohnya yang dari luar yaitu datang kembali lagi nih Belanda dengan agresi militernya teman-teman, yang tadinya itu dia beralasan dengan alibinya dia bahwasanya datang ke Indonesia lagi karena ingin melucuti senjata dari sekutu, tapi akhirnya tidak teman-teman. Mereka ini ada maksud lain dari kedatangannya kembali ke Indonesia. Nah, dari dalam juga ada nih hambatan Indonesia setelah kemerdekaannya, yaitu adanya beberapa pemberontakan yang berasal dari daerah teman-teman. Contohnya yaitu DITII. Nah, setelah tadi Indonesia melewati gonjang-ganjing kekuasaan ataupun banyak sekali hambatan dari dalam, akhirnya Soekarno dapat menstabilkan lagi nih negara Indonesia dari berbagai macam hambatan. Tetapi lagi dan lagi tidak semudah itu teman-teman. Soekarno akhirnya kehilangan jabatannya ataupun digantikan secara paksa karena beliau ini dituduh teman-teman. Teman-teman pastinya tahu nih peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang menuduh Soekarno sebagai dalang dari adanya gerakan ini dan melindungi PKI teman-teman. Tapi anehnya lagi, Soekarno sampai masa akhir hayatnya ini tidak pernah diadili atas tuduhan tersebut, atas tuduhan dia melakukan dalang atas pemberontakan G30 SPKI dan juga atas tuduhan melindungi PKI teman-teman. Sampai akhirnya beliau ini digantikan secara paksa oleh presiden kita yang kedua bernama Bapak Soeharto, ataupun dia digantikan kekuasaannya oleh Soeharto ini, tetapi sampai akhir hayatnya dia tidak diadili teman-teman. Sampai Soekarno akhirnya dia diasingkan atau dia sebagai tahanan negara teman-teman. Bayangkan dia telah berjuang, telah mencurahkan hidupnya, bahkan seluruh pikiran-pikirannya terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia ini, tapi di masa akhir hayatnya dia ditahan sebagai tahanan kota atas tuduhan yang sampai sekarang, sampai akhir hayatnya ini dia tidak diadili teman-teman. Sampai beliau ini, Soekarno ini sakit-sakitan, tetapi dia tetap menjadi tahanan kota, sampai medis atau alat medis atau pengobatannya beliau ini pun tidak pas sebagai pejuang bangsa Indonesia, sebagai mantan Presiden Republik Indonesia teman-teman. Nah, hal ini terjadi karena pada masa itu memang terjadi krisis kepercayaan masyarakat karena adanya krisis ekonomi teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman resensi buku yang dapat aku sampaikan dari buku biografi Soekarno Sang Guru Bangsa ini, dari awal perjuangan beliau sampai akhir perjuangan beliau. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya bila ada tutur kata, bahasa, atau kalimat yang kurang sopan atau terdengar tidak nyaman di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.